Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar materi tema 6, subtema 3, lingkungan sekolahku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita literasi dulu. Nah, di sini Bu Guru berikan bacaan yang ada di buku tema kalian, yang berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon yang ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mengenal ungkapan perintah. Yang kedua, mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Yang ketiga, mengenal karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Dan yang terakhir, melakukan pengukuran berat benda menggunakan satuan tidak baku. Kita masuk ke materi yang pertama, bahasa Indonesia mengenal ungkapan perintah. Apa itu ungkapan atau kalimat perintah? Ada yang tahu? Nah, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu yang pertama, kalimat perintah jika dilisankan atau diucapkan secara langsung akan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulis. Sini Bu Guru berikan 5 contoh ungkapan atau kalimat perintah. Yang pertama, tolong ambilkan buku itu. Yang kedua, rapikan mainan setelah bermain. Yang ketiga, ambilkan saya roti. Yang keempat, bersihkan kamar tidurmu. Dan yang kelima, susunlah mainan itu supaya rapi. Nah, kalian juga bisa membuat contoh ungkapan atau kalimat perintah lainnya di rumah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bacaan di bawah ini. Bacaan yang Bu Guru munculkan di materi ini adalah bacaan yang tadi sudah Bu Guru bacakan di literasi, yang berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon yang ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang setelah kalian membaca, sekarang kalian perhatikan ada atau tidak ungkapan perintah dalam bacaan tersebut. Nah, di sini Bu Guru dapatkan 2 ungkapan perintah. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Dan yang kedua, buanglah sampah di tempatnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, PPKN mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Mari kita mengenal simbol sila-sila Pancasila, sila ketiga. Kalian perhatikan gambar. Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan kedua serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Kalian perhatikan di gambar ada gambar Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Di dada Garuda Pancasila itu terdapat 5 simbol sila Pancasila. Nah, sekarang di materi ini kita akan membahas sila ketiga. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Nah, contoh dari simbol sila ketiga adalah yang pertama, menghargai perbedaan antar sesama. Perbedaan kita harus hargai supaya kita hidup rukun antar umat beragama. Nah, yang kedua, melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar, yaitu piket saat di sekolah. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan papan tulis, merapikan bangku, dan ada yang mengepel. Nah, contoh yang lain adalah gotong royong. Biasanya dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di lingkungan rumah kalian tentunya pernah melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan kita bersama. Itu merupakan contoh dari sila ketiga. Nah, yang ketiga, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berkomunikasi dengan orang lain. Kita masuk ke materi yang ketiga, SBDP, mengenal karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Nah, di materi SBDP ini kita akan membuat karya cetak 3 dimensi dari tanah liat. Nah, di sini kalian bisa perhatikan inilah wujud dari tanah liat. Tanah liat disebut juga sebagai tanah lempung. Tanah liat akan dapat kita jumpai di mana saja. Dinamakan tanah liat karena dilihat dari teksturnya yang liat, sehingga mudah sekali dibentuk-bentuk. Contoh hasil karya dari tanah liat adalah vas bunga, guci, batu bata, celengan, dan lain-lain. Membuat karya cetak dari tanah liat menggunakan teknik mencetak. Langkah-langkah yang pertama yaitu kalian siapkan tanah liat dan cetakan plastik, boleh cetakan agar-agar. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan. Pastikan adonan memenuhi seluruh bagian cetakan. Yang ketiga, ratakan tinggi adonan dengan tinggi cetakannya. Yang keempat, kalian bisa keluarkan cetakan tanah liat dari cetakannya. Nah, yang kelima, jemur hasil cetakan di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh pembuatan di sini Bu Guru berikan contoh di sini untuk mencetak karya 3 dimensi. Nah, yang harus kalian selalu ingat, selalu membersihkan perlengkapan yang digunakan agar bersih dan rapi seperti semula. Jadi kalian cuci tangan, lalu rapikan semua perlengkapan yang kalian siapkan tadi supaya bersih dan rapi lagi. Kita masuk ke materi yang terakhir, matematika, melakukan pengukuran berat benda menggunakan satuan tidak baku. Mengukur berat suatu benda dengan satuan tidak baku. Di tema sebelumnya, Bu Guru sudah jelaskan apa itu satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku adalah pengukuran dengan menggunakan alat sederhana dan hasilnya tidak pasti karena menggunakan benda yang digunakan untuk mengukur. Nah, Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Untuk mempermudah mengukur berat benda, kalian bisa gunakan plastik atau kresek di sebelah kanan dan kiri tempat menaruh benda yang akan diukur. Nah, sekarang kita bandingkan benda dengan benda lainnya. Alat yang diperlukan adalah gantungan baju, kelereng, koin, dan kantong plastik transparan. Langkah-langkahnya, yang pertama, kalian siapkan dulu alat penimbang.
yaitu gantungan baju. Lalu kalian letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan seperti pada gambar. Yang ketiga, kalian masukkan benda yang akan diukur di salah satu plastik. Kalian taruh entah itu di sebelah kiri atau kanan, kalian taruh benda yang akan kalian ukur. Nah, yang terakhir kalian masukkan kelereng dan koin di kresek yang lagi satu untuk mengetahui berapa berat benda yang kalian ukur. Nah, kalian masukkan kelereng dan koin itu sampai posisinya seimbang. Jadi berada di tengah-tengah. Tidak ada yang ke bawah, tidak ada yang di atas. Jadi harus seimbang. Jika kalian sudah pada posisi yang seimbang, kalian sudah tahu berapa berat benda yang kalian ukur. Nah, nanti latihannya ada di buku tema kalian. Nah, sekian dan terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ingat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, pakai masker jika berpergian, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.